Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Ad-Du'a, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan rasa syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat Allah perkenankan kita hadir di rumah Allah ini, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah memberkahi pagi kita, semoga Allah menerima amal soleh kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi hari. Itu kenapa istirahat paling nikmat itu pagi hari, Pak. Tidur paling nikmat itu pagi hari. Kapan tidur paling nikmat itu, Bapak Ibu? Tidur paling nikmat itu menjelang sahur dan setelah sholat subuh. Kenapa kok nikmat? Karena setannya begitu kuat. Dibuatnya kita itu tidur supaya dibuatnya kita di waktu dua tadi itu, di dua waktu tadi itu supaya lelap dan nikmat. Karena setan tidak suka ada hamba Allah yang mendapatkan keberkahan pada dua waktu tersebut. Nah, waktu yang paling diberkahi adalah menjelang sahur dan setelah subuh. Makanya Rasulullah SAW secara spesifik menyebutkan waktu ini. Allah secara spesifik menyebutkan waktu sebelum sahur. Allah katakan bahwa surga itu didapatkan bagi alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini surat Ali Imran, di ayat-ayat awal Ali Imran di lembar kedua. As-sabirin was-sadiqin, orang yang masuk surga itu satu orang yang sabar. Orang yang sabar, termasuk sabarnya kita hari ini ya, duduk di majelis ini. Ya, as-sabirin was-sadiqin, orang yang masuk surga itu orang yang jujur. Bahkan jujur juga dalam memegang amanahnya, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Wal qanitin, orang yang masuk surga itu qanitin. Apa itu qanitin? Suka berlama-lama dalam sholat. Ya, bukan seperti orang munafik yang kalau sudah sholat pinginnya cepat selesai, datangnya paling lambat. Orang munafik itu begitu, datangnya paling lambat, kalau sholat pingin cepat selesai, kusala, malas-malasan dalam ibadah. Wal munfiqin, manusia surga itu adalah mereka yang hobi berinfak. Hobinya berinfak. Lihat kata Allah tutup, wal mustaghfirina bil ashar. Manusia surga itu adalah mereka yang rajin beristighfar di waktu sahur.
Di awal-awal surat Ali Imran Allah sebutkan ini semua. Setelah Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, Allah jadikan indah semua pernak-pernik dunia. Ada wanita istri yang cantik, ada kendaraan yang mewah, ada kuda yang dia miliki, ada tanah luas yang dia punya, ada emas, permata, perak, dan semua yang dia banggakan. Baru kemudian Allah tanyakan kepada kita dan kepada Rasulnya, qul hal unabbiukum bi khairin min dzalik. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, mau ndak aku tunjukkan dan beritahukan kepada kalian apa yang jauh lebih baik daripada nikmat duniawi tadi itu. Ternyata amalan-amalan tadi lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, apalagi tadi Pak? Jujur, apalagi tadi? Ayo, berlama-lama dalam salat, apalagi? Infak, yang terakhir istighfar di waktu sahur. Apalagi doa-doa di waktu sahur itu Masya Allah mustajab luar biasa. Maka semoga pada 2 waktu tadi Allah memberkahi kita. Karena saya yakin untuk bisa sampai datang di Masjid Ad-Du'a, saya yakin Bapak Ibu sudah harus bangun sebelum azan berkumandang. Betul tidak? Ya, artinya sudah harus bangun sebelum sahur. Sebelum sahur. Kalau itu sahur itu dimaknai waktu, bukan ibadah sahur ketika berpuasa. Bukan, sahur itu artinya waktu, Pak. Karena makannya di jam itu maka disebut dengan sahur. Ya, ashar itu artinya waktu-waktu terakhir menjelang azan subuh berkumandang, itu namanya waktu sahur. Ya, bukan karena dia beristighfar ketika sedang menjalankan ibadah sahur, bukan itu. Baik. Allahu a'lam bisawab. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, terus bertawakal kita kepada Allah. Jangan lupa baca doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita telah membahas tentang suku Madian atau kaum Madian, kaum Nabi Syuaib alaihi salam yang Allah luluh lantakan, Allah hancurkan, Allah azab mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini adalah kaum pedagang. Hidup mereka dari berdagang, tapi perdagangan yang dilakukan dengan cara curang. Transaksinya itu yanqusunal mikyala wal mizan. Mereka suka mengurangi takaran timbangan. Jadi sistem itu sudah ada sejak zaman dahulu, di zaman Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib disebut dengan Madian, adanya di Syam. Ya, ada di Syam. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir menyebutkan kaum Madian setelah kaum Nabi Lut, Sodom? Karena memang di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, kita akan temukan bahwa kisah-kisah kaum Madian, Nabi Syuaib itu selalu datang disebutkan oleh Allah setelah menceritakan kisah Nabi Lut. Itu kenapa kemudian Imam Ibnu Katsir menggunakan metode Al-Quran dalam menjelaskannya di dalam kitab beliau ini, ya, Qasasul Anbiya. Maka setelah selesai menceritakan penyimpangan-penyimpangan kaum Madian yang dengannya Allah azab, Allah hukum, makanya Masya Allah, Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih, Allah maha sayang kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ada Madian yang suka mengurangi timbangan, curang dalam berniaga dan berjual beli, Allah langsung luluh lantahkan Bapak Ibu. Allah langsung hancurkan tuh, Allah langsung azab itu mereka semua. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah adalah, ya Allah, jangan kau timpahkan kepada umatku
azab hukuman sebagaimana kau berikan itu kepada umat-umat sebelumku. Allah kabulkan doa itu. Allah kabulkan doa itu. Buktinya apa? Buktinya hari ini bukan tidak ada lagi yang curang dalam niaga dan perdagangan. Hari ini ya bahkan bisa jadi membuat kerusakan lebih curang daripada kaum Madian. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian pedagang-pedagang yang curang, ya bukan yang kelas kecil nih Pak, sampai yang kelas besar pun sama, kemudian Allah azab mereka? Enggak juga, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan lantas kemudian karena tidak diazab oleh Allah, akhirnya ya dia merasa dirinya benar, berfoya-foya dengan apa perbuatan batil yang dia lakukan, berleha-leha, tidak menunda-nunda tobat. Jangan begitu. Ya, harusnya kita bercermin, karena kisah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajaran. Inilah metode orang-orang soleh dahulu. Ya, maslaku ahlil akhyar. Maslaku ahlil akhyar itu metode orang-orang saleh dalam memahami agama ini. Salah satunya adalah belajar dan mengkaji sejarah umat-umat terdahulu. Ya, itu kenapa kisah dalam Al-Qur'an porsinya demikian banyak. Sepertiga isi Al-Qur'an bertemakan tentang kisah. Nah, setelah Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang kisah Nabi Syuaib, beliau kemudian flashback ke belakang, balik lagi, diceritakan tentang kisah dua putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, di flashback itu. Karena dua putra Nabi Ibrahim inilah kemudian cikal bakal umat-umat beragama samawi yang ada hari ini. Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini yang disebut dengan agama samawi. Samawi artinya langit. Langit. Samawi artinya ini agama berasal dari langit. Maksudnya berasal dari langit, berasal dari sumber yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tiga ini. Maka dua yang disebutkan di awal, Yahudi, Nasrani, disebut di dalam Al-Quran dengan ahli kitab. Ya, ahli kitab. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan kepada mereka, ahli kitab ini, Yahudi kah, Nasrani kah. Sampai ketika mereka pun mereka dua-duanya sangat memuliakan Nabi Ibrahim. Ya, mereka dua-duanya sangat memuliakan Nabi Ibrahim. Jadi titik pertemuan kita, Islam kah, Yahudi kah, Nasrani kah, itu ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang-orang Nasrani pun mengklaim bahwa Ibrahim itu agamanya Nasrani. Maka Al-Quran pun turun, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim yang kalian klaim sebagai Yahudi itu, Ibrahim yang kalian klaim sebagai Nasrani itu, maka sebenarnya Ibrahim alaihissalam bukanlah beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi Ibrahim adalah hamba Allah yang hanif, lurus, muslima, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa kita katakan ya Ibrahim itu beragama Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim beragama Yahudi sementara Yahuda sendiri adalah cicit Nabi Ibrahim. Yahuda, nenek moyang Yahudi, itu cicitnya Nabi Ibrahim. Tidak akan mungkin ada muncul keturunan, tidak akan mungkin ada muncul agama dinisbatkan kepada cicitnya, nenek moyangnya terus beragama, itu tidak akan mungkin. Nggak nyambung. Ya, itu namanya tidak nyambung, Pak. Baik.
Begitu pula apalagi Nasrani. Karena kata Nasrani diambil dari Nazaret, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam di Palestina. Maka tidak mungkin kemudian Ibrahim beragama Nasrani, karena jarak antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Ibrahim begitu jauhnya. Ya, begitu jauhnya. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang lurus memegang tauhid, ya, kemudian muslim, tunduk dia kepada Allah. Maka semua orang yang tunduk kepada Allah namanya muslim. Ya, semua yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala disebut muslim. Ya, dari dulu Pak, dari dulu. Gitu ya. Sampai hari ini yang tunduk kepada Allah disebut muslim. Agama kita, agama Islam, siapapun yang tunduk kepada Allah disebut muslim. Taib. Nah, kita kerucutkan tuh anak Nabi Ibrahim jadi dua saja. Biarpun kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya punya anak lebih dari dua. Ya, lebih dua, disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh Al-Qurtubi, disebutkan oleh para ulama yang lain. Tapi dua tokoh anak Nabi Ibrahim inilah yang kemudian Allah jadikan namanya abadi di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajaran. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishaq, ya, Ishaq. Nabi Ismail sendiri wulida wali Ibrahim minal umur sittun wa samanuna sanatan. Ketika Nabi Ismail dilahirkan, itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun baru punya anak satu, Pak. Bayangkan itu. Perjuangan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh. Tentu perjuangan penuh kesabaran. Jadi kalau ada yang diuji baru 2 tahun belum punya anak, baru diuji 4 tahun belum punya anak, ya. Ada kawan saya sesama dai 10 tahun Pak, alhamdulillah baru punya anak, masih kecil sekarang, 10 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum punya anak. Ya, qadarullah setelah 10 tahun, tahun ke-11 Allah berikan karunia anak kepada beliau. Masya Allah, penuh kesabaran tuh, penuh kesabaran. Maka bercermin kita dari para orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, supaya kita itu makin sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ada yang diuji 4 tahun belum punya anak, 5 tahun belum punya anak. Ini Nabi Ibrahim puluhan tahun, tapi keyakinannya tidak boleh hilang. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hilang. Terus berdoa kepada Allah, beristighfar. Mungkin ada keangkuhan dan kecongkakan dalam diri kita yang membuat Allah belum juga memberikan amanah itu kepada kita. Atau pernah punya kesalahan yang dengannya menghalangi kita mendapatkan keturunan, atau kemudian yang lain, ya, atau kurang amal soleh kita, dan segalanya bercermin terus, dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma wulida Ishaq ba'da mudiya mi'a sanatin min umuril khalil. Baru kemudian kalau Nabi Ismail itu dilahirkan pada waktu usia Nabi Ibrahim 86 tahun, adiknya Ismail alaihissalam yaitu Ishaq dilahirkan ketika Nabi Ibrahim usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ya, sudah lebih dari 100 tahun. Kita kalau 100 tahun gimana kondisinya, Pak? Udah pada menggerak ya. Ya Allah. Dari situ kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha melakukan segala sesuatu. Ya, Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa qad asna Allah Ta'ala alaihi wa wasafahu bil hilmi was sabri was sidqi wal wa'di wal muhafadhati ala salati wal amri biha li ahlihi. Kata Ibnu Katsir, Allah memuji anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ini cita-cita kita, Pak. Semua orang tua cita-cita punya anak seperti anak Nabi Ibrahim. Apa yang Allah sifatkan dari anak-anak Nabi Ibrahim? Wa wasafahu bil hilmi.
Allah sifatkan anak-anak Nabi Ibrahim itu dengan hilm. Hilm itu kelemah lembutan. Hilmi namanya. Makanya banyak namanya hilmi dan lain sebagainya. Lemah lembut. Wasabri, penuh kesabaran, sesabar Nabi Ismail alaihissalam. Wasidqul wa'di, menepati janji. Ya, menepati janji. Jadi anak-anak yang menepati janji, jujur dalam amanah. Wal muhafadhati 'ala salat, anak yang terus dan selalu menjaga ibadah salatnya, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Maka datang dengan kata muhafadhah, bukan sekedar mengerjakan salat, karena orang yang mengerjakan salat belum tentu menjaga ibadah salat itu. Belum tentu menjaga ibadah salat itu. Ada orang yang salat tapi dia tidak jaga salatnya. Ada salat suka di akhir waktu atau suka menunda-nunda salatnya. Itu namanya bukan muhafadzah ala salat, tapi dia salat. Anak-anak Nabi Ibrahim adalah anak-anak yang al-muhafadzatu ala salat, selalu menjaga ibadah salatnya. Masuk menjaga ibadah salatnya berarti mereka adalah anak-anak yang ketika salat berusaha untuk tampil semaksimal yang dia bisa, atau lakukan sebagus yang mereka mampu. Bagaimana ketika salat bersuci dengan sempurna, bagaimana ketika hendak salat memilih waktu yang paling tepat. Waktu paling bagus untuk salat kapan, Mbak? Waktu paling baik untuk salat itu kapan? Awal waktu. Nah, mereka ini orang yang selalu awal waktu dalam salat. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Afdal artinya paling besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Maka mereka yang selalu berjamaah itu insya Allah selalu menjaga ibadah ini. Jamaah pertama ya Pak ya, bukan jamaah ketiga. Kan ada jamaah yang ketiga itu ada juga. Masjid Ad-Doa ini juga mungkin ada jamaah ketiga kan begitu. Di jamaah yang pertama, mereka yang selalu berjamaah di awal waktu itu pasti ya orang beriman insya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga termaktub juga dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Apa kata Nabi SAW? Apabila kau melihat ada orang yang tiap hari mondar mandir masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang itulah orang yang beriman. Maka saya percaya bahwa mereka saudara-saudara saya yang subuh saya sudah ke masjid, insya Allah mereka adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah ya begitu. Karena ukurannya subuh dulu, ini ukurannya subuh. Ya, kalau subuh sudah diberikan kemudahan ke masjid, insya Allah sholat yang lain itu terasa ringan sekali. Baik. Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Mekah, ya, ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail hidup berserta ibunya tercinta yaitu Hajar alaihissalam. Waqad qaddamna annahu tazawwaj lamma shabba min al-'amaliq imra'atan. Nabi Ismail alaihi salam di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan annahu awwalu man fataqa lisanuhu bil arabiyyati al-bayyinah Ismail. Orang yang pertama kali berbahasa Arab fasih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Wa huwa ibnu 14 sanatan, pada waktu usia 14 tahun. Jadi memang bahasa Arab ini dikenal pertama kali yang mengucapkannya atau yang mengajarkannya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Adam bahasanya apa Ustaz? Wallahu alam ya, tidak disebutkan. Tapi cikal bakal awal mula bahasa Arab itu sejak berawal dari Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali raqibal khail, yang pertama kali menunggangi kuda. Jadi dulu kuda itu tidak bisa ditunggangi Pak. Buas, liar.
Maka yang pertama kali menunggangi kuda di Mekah itu Ismail. Orang-orang Mekah ngelihat, oh ini bisa ditunggangi ya, bisa dinaiki. Oh bisa. Dijinakkan oleh Ismail alaihissalam. Maka para ulama mengatakan annahu awwalu man raqibal khail. Ismail alaihissalam itu adalah orang yang pertama kali menaiki kuda. Ya, menaiki kuda. Ini kendaraan akhir zaman, Pak. Kuda ini kendaraan akhir zaman. Mobil bisa ada waktu nanti tidak bisa berjalan lagi. Orang mungkin bisa beli mobilnya, tapi belum tentu disediakan bahan bakarnya. Emang bisa habis bahan bakar? Bisa lah. Bisa habis bahan bakar ini. Itu ya. Pesawat juga sama. Mungkin bisa kita nanti mungkin akan sampai pada titik di mana kita hanya sekedar melihat benda-benda yang mahal-mahal itu seperti bongkahan ya, sisa sampah tidak bisa dipakai lagi karena alat bakarnya sudah tidak ada lagi, bahan bakarnya sudah tidak ada lagi. Itu kenapa kuda akan tetap abadi. Ini kendaraan akhir zaman ya, kendaraan akhir zaman sampai kapanpun dia ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, Nabi Ismail alaihissalam beliau menikah 2 kali. Menikah yang pertama dengan seorang wanita Amalik dari keturunan Yaman. Jadi Arab Yaman itu adalah Arab yang paling tua sebenarnya, Pak. Ya, karena mereka yang tinggal di Mekah itu sebenarnya adalah pindahan dari Arab yang berasal dari Yaman. Karena Mekah dahulu tidak ada penduduknya. Biwadin ghairi fi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhanku, aku tinggalkan anakku, istriku di lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada pula tanamannya. Tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, kosong. Mekah itu kosong, lembah dulunya. Datang orang Yaman lewat, lalu lalang, tidak ada yang mampir di situ. Setelah ditemukannya sumur Zam-Zam oleh Hajar dan Ismail alaihi wassalam, barulah orang-orang yang lewat itu mampir berkumpul karena air itu sumber kehidupan, Pak. Kalau sudah ditemukan mata air, maka dapat dipastikan akan ada masyarakat yang hidup tinggal di sana. Ya. Kita hari ini pun sama kan, mencari daerah-daerah mana yang memiliki kadar air atau cadangan airnya banyak. Karena itu dulu yang kita tanya nanti, airnya ada nggak Pak di sini? Ada Pak, insya Allah kita bangun rumah di situ kan begitu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bayangkan Zam-Zam sudah ada sejak zaman Nabi Ismail, Hajar sampai hari ini yang dinikmati oleh lebih dari 1 miliar manusia. Lebih dari 1 miliar manusia hari ini. Dan tidak pernah habis, itu debit airnya terus mengalir. Jadi kita dari Zam-Zam saja sudah cukup untuk mendatangkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah itu penyulingan dari laut sebagaimana klaim orang-orang yang hatinya sakit dan kekufuran itu, yang kafir, ya sejauh mana dan sehebat mana alat mesin yang digunakan untuk memfilter, menyuling air laut sampai jadi tawar dan sesegar air Zam-Zam itu, pasti ada miss-nya, pasti ada kerusakannya, pasti ada trouble dan macam-macamnya, ya. Tapi kita belum pernah temukan suatu hari kemudian air Zam-Zam tidak bisa dinikmati, kan gitu, belum pernah ceritanya begitu, Pak. Selalu dinikmati sampai kapanpun. Maka salah satu jasa dari Abdul Muthalib adalah ini, Pak. Itu kenapa Abdul Muthalib namanya agung, terhormat, harum namanya, kakek Rasulullah SAW ini. Kenapa? Karena peninggalan air Zam-Zam dari zaman Nabi Ismail, ya, itu hilang, Pak. Hilang itu. Dari kerajaan-kerajaan Amalik yang di Yaman itu hilang. Dulu hilang, Pak. Jadi orang-orang yang tinggal di Mekah pada waktu itu seolah-olah menganggap bahwa adanya kisah tentang sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah adalah mitos. Mitos. Jadi orang-orang Mekah sendiri tidak percaya kalau ada air namanya sumur Zam-Zam. Mitos itu.
Kenapa kok mitos? Lah mereka saja ratusan tahun sudah tidak lagi menemukan air Zam-Zam dan tidak lagi melihat air Zam-Zam di dekat Ka'bah itu. Sampai kemudian Abdul Muttalib ditunjuk menjadi pemimpin Bani Hashim, orang yang sangat disegani, dihormati. Allah memilih Abdul Muttalib untuk menemukan kembali sumur Zam-Zam dalam mimpinya. Beberapa kali mimpi. Sampai kemudian Abdul Muttalib yakin betul ini ilham, ini isyarat. Saya harus realisasikan apa yang saya lihat dalam mimpi itu. Dikumpulkan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Dikumpulkan bahwa saya bermimpi begini. Bagaimana kalau kita bersama-sama gali tempat yang saya lihat dalam mimpi itu? Maka mereka semua mencemooh dan mentertawakan Abdul Muttalib. Mana mungkin? Gak mungkin ada sumur Zam-Zam. Dan ratusan tahun kita di sini nggak pernah tuh lihat ada basah-basah sedikit percik-percik air di dekat Ka'bah. Mana mungkin ada? Jadi apa yang diniatkan, apa yang dibayangkan oleh Abdul Muttalib bahwa orang-orang pembesar-pembesar Quraisy itu akan bersama-sama membantu beliau, hilang Pak. Mereka semua tidak mau membantu, sepeser dana pun tidak keluar. Karena untuk menggali ini kan luar biasa nih prosesnya. Maka Abdul Muttalib memantapkan jiwa, memantapkan hati. Ya, karena mustahil apa yang dilihat dalam mimpinya itu. Beberapa kali datang dalam mimpi. Tempatnya spesifik jelas, tapi dia tidak tahu apa yang dia akan temukan di situ. Hanya tempat itu digali. Konon di sumur Zam-Zam itu. Maka digalilah Abdul Muttalib kemudian menggali tempat itu dari modal beliau sendiri. Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy hanya mentertawakan. Ngapain kamu gali di sini? Tidak ada apa-apa. Sampai kemudian seantero kota Mekah heboh. Kenapa heboh? Abdul Muttalib memang belum menemukan sumur Zam-Zam, tapi Abdul Muttalib menemukan emas, pedang, baju perang, peninggalan kabilah Jurhum dulu, kerajaan Amalik Jurhum dulu. Kok nemu emas, kok nemu pedang emas, menemukan baju perang, semuanya dari emas semuanya. Waktu sudah nemu emas ini, datanglah pembesar-pembesar Quraisy. Lip, kita join ya Lip. Ada. Nah, orang kan biasanya begitu Pak. Waktu susah-susahnya tidak mau kerja sama. Giliran sudah enak, satu-satu datang. Join kita ya, join kita. Ini sudah bagus ini. Gali terus. Akhirnya Abdul Muttalib menemukan sumber air Zam-Zam. Allahu Akbar. Maka nama Abdul Muttalib itu harum Pak. Yang pertama kali menemukan air Zam-Zam setelah Nabi Ismail. Prosesnya lama tuh. Hilang semua. Sampai hari ini kemudian air Zam-Zam itu masih bisa kita nikmati Bapak Ibu. Sampai didoakan keberkahan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam ini sesuai dengan niat siapa orang yang meminumnya. Ya, siapa orang yang meminumnya? Ibnu Katsir, penulis kitab ini dan tafsir Ibnu Katsir. Beliau minum air Zam-Zam. Apa kata Ibnu Katsir? Ya Allah, lewat perantara air Zam-Zam ini, berikanlah aku kecerdasan secerdas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak masalah Pak. Maka antum bapak ibu nanti kalau mau minum air Zam-Zam berdoa, jangan cuma ceklak. Wih nikmatnya, seger ya. Waduh rugi kita. Berdoa banyak-banyak, minta banyak-banyak, ya minta apapun itu. Karena memang seperti itu loh adabnya ketika kita minum air Zam-Zam. Nah, sekarang tahan dulu lah, belum bisa minum air Zam-Zam. Masih ada corona. Kalau kata anak saya koyona ya, iya koyona. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Itu jasa dari Abdul Muttalib. Emas untuk mana? Untuk siapa emas? Ternyata bongkahan emas tadi, baju perang emas tadi, pedang emas tadi, dan emas-emas yang ditemukan, tidak ada sedikit pun Abdul Muttalib mengambil untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini sifat mulianya Pak. Kemana emas-emas itu? Hari ini kita bisa lihat bagaimana pintu Ka'bah terbuat dari
emas. Jadi pintu Ka'bah itu dari peninggalan Abdul Muthalib dulu. Sampai kemudian sudahlah dibuat emas Ka'bah pintu itu. Ada tersisa sedikit. Karena tersisa sedikit, untuk siapa ini? Kalau kita sisa sedikit ini untuk saya ya Pak ya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Sisa yang sedikit itu kemudian Abdul Muthalib buat sebagai curahan tetesan air yang di atas tuh Pak. Jadi kalau antum lihat Ka'bah itu nanti ada agak keluar tawang, agak tua keluar sedikit, itu cucuran air terbuat dari emas. Itu dulu dilakukan oleh kakek Rasulullah SAW namanya Abdul Muthalib. Taib. Ismail alaihissalam sempat menikah pertama kali. Annaha tazawwaja lamma shabba minal amalik. Ketika di masa mudanya Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita keturunan Amalik, ya masih keturunan Ningrat Yaman. Wa anna abahu, tapi kemudian bapaknya Nabi Ibrahim amarahu bi firaqiha fa faraqaha, memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena ini istrinya tidak bagus. Cantik sih wajahnya, tapi mulutnya tajam. Ya, bapak mau nikah sama perempuan wajahnya cantik tapi mulutnya tajam, mau? Nggak mau juga saya Ustaz. Ya, biar wajah nggak seberapa cantik tapi mulutnya baik. Karena nggak bahagia kita punya istri mulutnya tajam, nggak pernah ada rasa syukurnya. Nggak bahagia kita punya pasangan kok kemudian suka mencaci, suka memaki, bahkan tidak ada rasa terima kasih kepada suami. Ya, lebih baik yang penyabar, Ustaz. Ya, tidak cantik-cantik tidak apa-apa lah, yang penting perempuan. Ya Allah, makanya ibu-ibu hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Allah sudah lebihkan kita para wanita ini dengan kecantikannya secara zahir, maka kemudian hiasilah kecantikan zahir Anda dengan batinnya yang cantik pula. Ya, dengan kecantikan batin, cantikan batin. Berarti kalau begitu Ustadz, boleh ya orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya sendiri? Boleh. Sampai hari ini dalam hukum fikih pun diperbolehkan. Maka Abu Bakar Siddiq menceraikan Atikah dan Abdurrahman. Atikah diceraikan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang menceraikan? Abu Bakar Siddiq. Kenapa diceraikan? Karena setelah menikah dengan Atikah, putra Abu Bakar Siddiq ini ibadahnya agak kurang. Oh coba ya, ini dapat istri cantik, ibadahnya agak kurang. Dah ceraikan saja. Jadi istri terlalu cantik juga ternyata jadi masalah Pak. Ibadahnya semakin berkurang. Maka setelah dicerai, Abdurrahman kemudian ibadahnya semangat lagi nggak Pak? Makin loyo. Wah, ini bisa ceraikan makin loyo. Ada kata Abu Bakar Siddiq, ya sudah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau aku rujuk kembali, kau boleh lagi nikahi Atikah? Apakah kamu mau berjanji ya kembali lagi, ibadahnya dikuatkan lagi, semangat ibadahnya, berjuangnya dikuatkan? Siap ayah, nikahkan kembali. Dan alhamdulillah Abdurrahman kemudian gugur sebagai syahid dalam salah satu peperangan. Itu dia. Memang betul wanita itu jadi fitnah kadang Pak, istri itu jadi fitnah kadang. Ya, makanya masya Allah para wanita yang di belakang hiasi dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam silsilah as-sahihah, dalam hadis silsilah as-sahihah, taib nomor 887, di mana Nabi SAW katakan arba'un minan nisa'i fil jannah, ada 4 wanita di surga, wa arba'un finnar, ada 4 perempuan juga di neraka. Tuh hati-hati ya. Ini sekarang kajian pagi kita untuk emak-emak yang di belakang dulu. Mak, Bu, Umi, ya, para istri-istri yang ada di belakang, ya alhamdulillah, karena ya suaminya berarti sayang sama istri. Maka ngaji pagi-pagi tidak cuma bapak-bapaknya saja yang ikut. Ayo Mak, ikut sekalian. Nah begitu ya. Bayangkan nih kalau masing-masing suami, ini suami semua kan di sini Pak ya. Ya gitu ya. Nggak ada yang duda, nggak ada ya. Ya ada duda 1-2 orang gitu. Ada yang bujang 1-2 orang kan gitu ya. Gitu. Maka coba kalau bayangkan seandainya masing-masing kita pagi tadi membawa istrinya. Banyak betul.
dapatlah pesan ini nih. Ada 4 perempuan di surga, ada pula 4 perempuan di mana? Di neraka. Baik. Fa ammal arba' allawati fil jannah. Adapun 4 wanita yang akan yang menempati surga. Rasulullah itu kalau menyebutkan surga neraka, Rasul tidak menyebutkan nama. Rasul tidak menyebutkan individu, pribadi-pribadi tidak. Tapi Rasulullah itu selalu menyebutkan sifat. Al-Quran pun sama, menyebutkan sifat. Ini menunjukkan bahwa nama itu bukan ukuran, tetapi harus sifat. Karena seandainya nama yang keluar, adapun 4 wanita yang di surga, 1 Maimunah, maka nanti semua namanya jadi Maimunah. Maimunah. Kenapa Maimunah? Wanita surga, Ustaz, kan gitu. Padahal belum tentu Maimunah yang di surga sama seperti Maimunah kita hari ini. Kan begitu, Pak? Maka disebutkan sifatnya, Bapak Ibu semua. Sifat yang pertama kata Rasulullah, imra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wali zawjiha. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Kabair. Ustaz Asep ya nyampaikan ya Al-Kabair ya. Tapi belum sampai sini kayaknya. Ustaz Asep belum nyampe sini. Karena ini dosa besar yang ke 47. Masih lama 47. Ya, yaitu durhaka kepada suami ya, durhaka kepada suami. Yang pertama, ini sebelum syuruk ini Pak. Syuruk jam berapa kita, Pak? 48. Nah, ini sedikit aja. Ini sedikit nih. Singkatnya. Pertama, wanita surga itu imra'atun afifatun qa'i'atun lillahi wa li zawjiha. Artinya, seorang istri afifah yang bisa menjaga dirinya sendiri. Afifah, seorang istri yang bisa menjaga dirinya sendiri, punya harga diri, jangan mempermalukan dirinya sendiri. Ta'i'atun, taat lillahi, kepada Allah, wali zaujiha, dan kepada suaminya. Ya, aduh, baru 1 saja udah berat banget ini kayaknya, Ustadz ya. Emang masuk surga itu susah ya. Kalau gampang itu masuk Transmart ya. Masuk surga susah. Yang penting bawa duit, nggak bawa duit pun bisa masuk Transmart, jalan-jalan muter-muter kan itu ya, Pak. Wanita yang afifah, punya menjaga dirinya, tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ta'iyatun lillah, taat kepada Allah dan kepada suaminya. Baik, yang kedua, wuludun, seorang istri yang memberikan keturunan untuk suaminya, kasih anak, dapat anak. Alhamdulillah, kalau yang ini saya sudah bisa nih, Ustaz. Tapi belum tentu yang kedua. Wuludun, wanita yang punya anak. Ini salah satu sebab wanita masuk surga itu punya anak, Pak. Ya, Ustaz, kalau saya nggak punya anak bagaimana? Kalau nggak punya anak maka lakukan yang lainnya, nanti amalan yang lainnya ya. Wuludun, wanita yang punya anak. Sabiratun, dia penuh kesabaran, baik kesabaran dalam mendidik anaknya. Qani'atun, qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Berapapun diberikan suaminya, terima kasih. Ibu diberikan suaminya 2 juta, makasih ya. Lebih baik 2 juta bersyukur daripada dikasih 500 ribu tidak bersyukur. Kan begitu. Kalau dikasih suaminya 2 juta nih mah untuk 1 bulan, makasih ya Pak, alhamdulillah, moga-moga Papa selalu berikan kesehatan oleh Allah. Wow, itu seneng banget tuh suaminya kalau begitu kan. Dikasih nih istrinya, nih Pak, nih Mak 2 juta. Hah? 2 juta Pak? Sekarang ini 2 juta? Zaman sekarang cuma dapat 2 juta. Mau ngapain kita dengan 2 juta Pak? Ya, waduh, udah. Tutup, wah, selesai. Qani'ah, ibu-ibu semua qani'ah. Ya, yang 2 juta saja ngeluh, apalagi dikasih kurang daripada itu, makin ngeluh lagi. Allahu Akbar. Maka wanita harus punya sifat apa? Qani'atun, qana'ah. Menerima apa saja yang diberikan, bil yasr, sekalipun sedikit, ma'azaujiha, dari suaminya. Katakan terima kasih terus. Ibu jangan berat untuk mengucapkan terima kasih pada suaminya. Sungguh, ucapan seorang istri terima kasih di hadapan suaminya itu jadi kekuatan, Pak. Ya, kekuatan itu ngangkat beras 50 kilo nggak kerasa itu. Paling pegel-pegel saja sedikit. Ya, betul ibu-ibu semua. Itu karena itu lebih bernilai dari semuanya. Jadi ucapan seorang istri kepada suaminya,
makasih ya ayah, makasih ya abi, makasih ya mas, sudah berikan saya begini-begini. Kalau nggak netes air mata suami itu, Pak. Ya Allah, saya ini belum bisa beri banyak ke istri saya, tapi sebegitu sedikitnya saya berikan kepada istri saya, dia tetap mengucapkan apa? Terima kasih. Ya Allah. Ya, itu kalau suami yang sensitif begitu, imannya hidup. Tapi kalau suami nggak sensitif, makasih ya mbak. Iyalah ya, baik-baik ya itu ya, jangan boros-boros. Allahu Akbar. Ya. Baik, yang keberapa sekarang? Ketiga. Ya, yang ketiga. Zatu hayain, wanita yang punya rasa malu. Wanita yang punya rasa malu. Malu dari suaminya, malu macam-macam malu yang membuat kemudian kita tidak melanggar aturan Allah. Yang kurang hari ini adalah rasa malu dari para wanita. Karena tidak ada rasa malu atau sedikitnya rasa malu dari para wanita, akhirnya kami kaum laki-laki pun tergoda. Jadi sebenarnya baik buruknya kami ini Bapak Ibu tergantung para wanita. Betul enggak Pak? Betul. Ya. Karena laki-laki ini hanya ngikut saja arus itu. Kalau wanita-wanitanya rusak, laki-laki akan ikut rusak. Wanita-wanitanya taat, laki-laki pun akan ikut taat. Itu kenapa musuh-musuh Islam faham betul Bapak Ibu. Musuh-musuh Islam dan setan faham betul bahwa untuk merusak satu generasi, untuk merusak satu negeri, bukan dirusak dari para pemudanya dahulu, tapi akan dirusak dari para pemudinya terlebih dahulu. Karena kalau pemudi ini rusak, pemudanya pun akan ikut rusak. Itu kenapa wanita adalah sahmun masmumah. Ya, ini para wanita ini salah satu anak panah iblis. Maaf ya. Jadi para wanita itu memang dijadikan objek oleh iblis untuk merusak negeri, merusak bangsa, merusak bangsa. Jadi wanita itu adalah anak panahnya iblis. Kalau ada laki-laki yang tidak mempan digoda dengan harta, tidak mempan digoda dengan kekuasaan, tidak mempan digoda dengan popularitas, tidak mempan digoda dengan B, C, A, macam-macam, maka nanti iblis pinter, dia akan keluarkan jurusnya yang paling jitu, paling ampuh. Apa nih namanya? Wanita, perempuan baru dikeluarkan. Waduh, kelepek. Nyerah tuh Pak, nyerah betul-betul. Ya, makanya fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian dari dunia dan khawatir, takut juga dari wanita. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Karena pertama kali cobaan fitnah menimpa Bani Israel berasal dari seorang wanita. Maaf ya ibu-ibu ya. Jadi hari ini apa yang harus saya lakukan Ustadz? Bentengi Anda dengan rasa malu, bentengi putri-putri kita dengan rasa malu, bentengi cucu-cucu kita yang perempuan-perempuan itu dengan rasa malu. Ajarkan kepada istri kita rasa malu. Ajarkan Pak. Itu kenapa Umar ibn al-Khattab ketika jadi khalifah, beliau menulis surat resmi ke pres. Apa surat itu? Sampaikan kepada gubernur Kufah. Apa isi suratnya? Alimu nisaakum suratan nur. Hai gubernur Kufah, katakan kepada semua rakyatmu yang perempuan-perempuan itu, istrimu kah, putrimu kah, atau adikmu kah, dan seluruh wanita-wanita yang ada di Kufah. Apa perintah dari Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin? Ajarkanlah istri kalian, anak kalian, putri kalian, seluruh wanita-wanita kaum muslimat surat An-Nur. Ini surat perempuan dalam Al-Quran. Coba hari ini berapa banyak para wanita belajar surat ini? Surat An-Nur. Sedikit sekali Bapak Ibu. Padahal kemuliaan wanita ada pada bagaimana menjalankan ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah di dalam Quran surat An-Nur. Bahkan para ulama mengharuskan para wanita belajar surat ini. Ya, para ulama ahli tafsir. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Perintah ini ada dalam tafsir tafsir Quran Al-Qurtubi. Baik.
Dzatu hayain, punya rasa malu. In ghaba anha, kalau suaminya pergi, hafidhat nafsaha wa malahu, dia jaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Wa in hadara, kalau suaminya ada di hadapan dirinya, amsakat lisanaha anhu, dia tahan lisannya untuk tidak menyakiti suaminya. Masya Allah, ya. Betul ibu-ibu, suami kita itu seperti apapun bentuknya, dia surga kita. Ya, seorang wanita kalau sudah menikah maka surganya berpindah dari ayah kepada suaminya berpindah kepada suaminya. Yang keempat terakhir yang di surga maksudnya, ya, imra'atun mata anha zaujuha, seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Walaha auladun sigharun, ditinggalkan mati suaminya sementara dia harus bertanggung jawab mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Auladun sigharun, anak-anaknya masih kecil, 4 orang 5 orang, ya, 4 orang 5 orang kecil. Fahabisat nafsaha, dia tahan nafsunya, dia tahan jiwanya, dia tahan dirinya, ala auladiha, karena anak-anaknya tidak mau menikah lagi. Dia tahan jiwanya, dia tahan keinginannya, dia tahan hasratnya. Ya Allah, saya tidak nikah dulu, ya Allah, anakku masih kecil-kecil, ditahannya dulu. Padahal dia juga butuh, tapi dia takut anak-anaknya nanti terlantar. Warabathum, dia didik mereka, putra-putranya. Awa ahsanat ilaihim, dididik dengan cara yang sangat baik. Walam tatazawwaj khasyatan an yadhi'u, wanita ini tidak menikah karena khawatir anak-anaknya nanti akan terbengkalai. Allahu akbar. Ya, ini wanita mana surga, ya. Ustaz, kalau saya mau menikah lagi gimana? Ya kalau nikah lagi tidak apa-apa, pastikan anak-anaknya tidak terbengkalai. Itu masalahnya, ya. Tapi kalau dengan menikah ternyata anak-anaknya terbengkalai, ya lebih baik ibu tahan. Karena itu salah satu amalan ibu yang mengantarkan ibu kemana? Ke surga. Kalau suami, Ustaz, suami nggak apa-apa nikah lagi. Enak betul laki-laki ini, ya. Gitu. Karena laki-laki itu ibu tak sekuat para wanita. Laki-laki ini gayanya saja badannya gede-gede begini, ibu. Pada sebenarnya perempuan jauh lebih kuat daripada seorang laki-laki. Jauh lebih sabar daripada laki-laki. Anak 4, ibu 1, banyak yang sanggup menjaga dan mengurusnya hingga dewasa. Tapi anak 4, bapak satunya, seminggu kawin lagi. Cari lagi, tidak mampu sabar. Tidak bisa. Kita ini badan kita saja yang besar nampaknya, tapi kesabaran kita, ketekunan kita kalah jauh dibandingkan istri kita. Tidak percaya, coba lihat, adakah seorang suami bisa menggendong anaknya lebih dari 1 jam? Ya, ada nggak seorang suami bapak bisa gendong anaknya yang masih bayi lebih dari 1 jam? Hebat kalau bisa. Yang ada setelah 15 menit taruh di mana? Taruh, gendong kita, plok. Hai pak, taruh, mama mau masak ini. Oh iya, plok, taruh lagi. Nggak bisa pak. Ya, tapi istri kita, Allahu Akbar, bahkan kadang nggak tidur, matanya nggak tidur. Gendong anaknya itu demam dari mulai isya sampai menjelang subuh, tidak dilepaskan. Hebat betul wanita ini. Itulah kesabaran dan kekuatannya seorang hajar. Ya, masya Allah. Ya, kalau udah begini makin sayang kita harusnya sama istri. Tapi yang punya istri, yang nggak punya istri ya nggak bisa. Aduh, 2020 kok belum nikah juga. Wa ammal arba, ini akhirnya tak singkat nih Pak, ya. Udah suruh belum? Dah. Karena nanggung nanti kalau disebutkan wanita di surga tapi tidak disebutkan wanita di neraka, ya. Baik. Moga-moga yang di sini tidak ada masuk. Fa amma al-arba' allawati finnar minan nisa, adapun wanita 4 orang yang masuk di neraka. Imra'atun, seorang istri, badhi'atul lisan, lisannya tajam, kotor, ala zaujiha, terhadap suaminya sendiri. Na'udzubillah. Maka kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, salah satu ciri wanita yang tidak layak dijadikan istri yang begini nih, ya. Apa itu? Badhi'atul lisan.
Lidahnya itu tajam, omongannya itu nyeleketin, nyakitin suami terus, ya, itu. Jadi selektif dalam memilih pasangan. Banyak dulu konsultasi, banyak dulu tanya sana sini. Tapi jangan tanya terus nggak nikah. Ini susah juga gitu ya. Banyak nanya nggak nikah sampai sekarang. Itu nggak ada di sini, nggak ada di sana. Ya. Gitu. Baik. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha, lam tusin nafsaha wa in hadara adzathu bilisaniha. Ini tadi ya, suka nyakitin suaminya. Sania yang kedua, imra'atun, seorang istri. Takallafa zawjuha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yatiqu. Istri yang suka membebani suaminya hal-hal yang dia tidak sanggup untuk lakukan. Pokoknya mas ya, aku mintanya Innova, kalau nggak Innova cerai kita. Sampai mulutnya begitu-begitu tuh, ya, cerai kita. Akhirnya karena punya istri yang begini, mau ndak mau suami pun cari akal. Gimana ini mau cerai, saya nggak sanggup cerai. Ya, begitu banyaknya koruptor di negeri ini, itu salah satunya bukan karena dia ndak berprinsip. Ini pengakuan ahli loh Pak ya, di ELC saya dengar. Begitu banyaknya koruptor di negeri ini bukan karena dia tidak berprinsip. Sebenarnya dia bisa berprinsip, dia jujur, ya, dia amanah, berintegritas. Tapi ternyata ya penjahatnya itu lebih banyak. Dia mungkin tidak mau, tapi istri dan anak-anaknya ternyata mau. Jadi para wanita yang ada di belakang, ibu jangan sampai Anda menjadi sebab suami Anda jatuh kepada kebinasaan. Hanya karena memperturutkan nafsu yang Anda punya, ya, hanya karena memperturutkan nafsu yang Anda punya. Karena wanita ini paling tidak sabar dengan pernak-pernik duniawi. Perempuan ini paling tidak sabar dengan pernak-pernik duniawi. Wanita ini paling tidak sabar dengan rasa lapar. Ya, kalau laki-laki mah sudah biasa menahanlah lapar. Itu ya Bu ya. Jadi katakan kepada suami-suami Anda, "Pa, Bi, Mama ndak apa-apa lapar. Anak-anak juga ndak apa-apa lapar. Yang penting apa yang Abi berikan adalah yang halal untuk kami. Ya, kami ndak rela perut kami kenyang. Anak-anak ndak rela perut mereka kenyang. Kalau yang Abi berikan, yang Papa berikan, yang Ayah berikan dari yang Allah haramkan." Oh, begitu harusnya. Baru itu nanti itu jadi protektor untuk suaminya ketika bekerja di luar. Yang ketiga, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruj min baitiha mutabarrijatan. Wanita yang di surga, yang di neraka itu kata Rasul adalah wanita yang tidak menutup auratnya. Keluar dia dari rumahnya dengan membuka aurat, bertabarruj, bangga dengan apa dan kecantikan yang dimiliki. Naudzubillah. Ya, ini wanita-wanita neraka. Yang terakhir, imra'atun, seorang istri, laisa laha hammun, yang dia tidak punya keinginan, hasrat, illa, kecuali hanya al-aklu wasyarbu, makan dan minum, wan naum, tidur. Dia punya istri cuma hobinya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Ini penggemukan atau apa ini? Allah, ya, masak tidak bisa, macam-macam. Ini sudah selesai. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, laisa laha raghbatun fi shalah, tidak punya keinginan untuk mengerjakan salat, maka ini wanita termasuk penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya Pak ya? Iya, tidak ada tanya jawab ya? Nah, cukup lah. Tanya jawab nanti nggak jadi. Mau suruhkan semua kan? Baik, ya, mohon maaf. Harusnya tadi di stop saya Pak. Ya, tapi kalau di stop kita nggak selesai nanti ya membacakan hadis ini. Tapi moga-moga tadi difahami, yang tadi nggak dibawa nggak apa-apa, yang terakhir tadi dibawa. Yang terakhir tadi dibawa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.